Kisah cinta lintas batas. Ini adalah kisah mengharukan tentang seorang wanita Korea yang secara takdir bertemu dengan seorang pria asal Batak, Indonesia, di negeri yang asing. Mereka jatuh cinta, hamil, melahirkan anak-anak, dan membangun sebuah keluarga. Sebelum Anda melanjutkan, mohon dukung kami dengan menekan tombol subscribe dan like. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Park Seo-yeon, seorang wanita berusia 29 tahun, adalah seorang karyawan yang bersinar di divisi bisnis luar negeri sebuah perusahaan konglomerat ternama. Dengan reputasi sebagai salah satu talenta terbaik, ia diam-diam berharap akan dipindah tugaskan ke cabang perusahaan di Eropa atau Amerika. Namun, pada hari pengumuman mutasi, ia dikejutkan dengan berita bahwa ia terpilih sebagai ekspatriat untuk cabang di Indonesia, tepatnya di Jakarta. Meskipun disebut sebagai misi yang menarik dan menantang, rasa takut yang samar menyelimutinya, mengingat Indonesia adalah negara yang informasinya belum banyak ia ketahui. Setelah terpilih, Seo-yeon menerima ucapan selamat dari atasannya beserta gambaran singkat tentang proyek yang akan ia pimpin. Perusahaan sedang membentuk gugus tugas, task force, untuk menjalankan proyek pertanian berkelanjutan yang sekaligus memiliki misi sosial bagi masyarakat setempat, dan Seo-yeon akan menjadi pusat dari tim tersebut. Meskipun awalnya ragu, kepribadiannya yang tekun membuatnya sadar bahwa ia tidak bisa menolak tugas yang telah diberikan. Ia pun mulai mengumpulkan informasi secara sistematis, mempelajari tentang ibu kota Jakarta, kondisi daerah sekitarnya, serta cara bekerja sama dengan masyarakat lokal, sambil terus menguatkan hatinya. Saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, ia merasakan udara tropis Indonesia untuk pertama kalinya, kelembapan yang khas dan sengatan matahari yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Selama proses imigrasi dan pengambilan bagasi, perasaan cemas dan antusias berkecamuk di dalam dirinya. Ia sama sekali tidak bisa membayangkan pengalaman seperti apa yang akan terbentang di hadapannya, dan sudut hatinya mulai berdebar kencang. Setibanya di sana, ia dibimbing oleh seorang manajer tim asal Korea yang telah lebih dulu bekerja di cabang Jakarta. Mungkin kamu punya banyak prasangka tentang Indonesia, tapi kalau kamu mengalaminya langsung, ceritanya akan berbeda, katanya menenangkan Seo-yeon. Sekalipun ada sisi yang mungkin tampak berisiko, tempat di mana manusia hidup pasti punya sisi hangat yang sama. Kata-kata itu terbukti benar. Dalam beberapa minggu pertama, adaptasinya berjalan sangat cepat. Namun, perbedaan budaya yang tak terduga, baik besar maupun kecil, seringkali membuatnya bingung. Misalnya, sudah menjadi hal biasa bagi rekan-rekan lokalnya untuk datang terlambat ke rapat yang waktunya telah ditentukan, sebuah konsep yang dikenal sebagai jam karet. Jika ia menuntut proses yang serba cepat seperti di Korea, lawan bicaranya bisa merasa tidak nyaman. Selain itu, meskipun bahasa Inggris dan bahasa Indonesia cukup untuk berkomunikasi dengan mitra bisnis, terkadang situasi menuntut penggunaan bahasa daerah, seperti bahasa Batak saat berinteraksi dengan komunitas tertentu, sehingga ia harus berulang kali mencari penerjemah. Masalah keamanan juga membuatnya sangat waspada. Ia terus-menerus diingatkan tentang risiko pencopetan atau pencurian di berbagai tempat. Meskipun awalnya Indonesia tampak asing dan penuh risiko, perlahan-lahan Seo-yeon mulai terbiasa dengan orang-orang dan lingkungan di sekitarnya. Sepulang kerja, ia sering mencoba kuliner lokal bersama rekan kerjanya, menikmati nasi padang dan sate, menantang lidahnya dengan cita rasa baru. Sesekali, ia juga mengunjungi pertunjukan tari tradisional di Taman Mini Indonesia Indah, membiarkan tubuhnya bergerak mengikuti irama yang meriah. Semua itu menjadi pengalaman berharga yang memperluas cakrawala hidupnya. Suatu hari, ketika proyek mulai berjalan stabil, perusahaan menjadwalkan pertemuan dengan mitra lokal. Perusahaan mitra tersebut adalah sebuah organisasi berkarakter LSM, lembaga swadaya masyarakat,
yang bergerak di bidang ekspor-impor hasil pertanian sekaligus membantu kemandirian masyarakat lokal. Di lokasi pertemuan, Seoyeon diperkenalkan kepada seorang pria yang menjabat sebagai direktur dewan, bernama Bagus Santoso. Bagus adalah seorang pria keturunan Batak yang tumbuh di sebuah desa adat di dekat Danau Toba, Sumatera Utara. Perawakannya tinggi dan tegap, dengan ekspresi wajah yang kuat namun dihiasi senyum hangat yang khas. Dengan aksen yang kental namun bahasa Inggris yang fasih, Bagus menyambut Seoyeon. Setelah perkenalan singkat, mereka mulai membahas bisnis. Gaya bicara Bagus sangat jujur dan lugas. Ia percaya bahwa dukungan untuk sektor pertanian adalah motor penggerak utama yang akan mengubah masa depan Indonesia. Dengan penuh semangat, ia menjelaskan bahwa jika proyek ini berhasil, itu akan menjadi harapan besar bagi penduduk setempat. Seoyeon sangat tersentuh oleh semangatnya. Berbeda dengan orang-orang di perusahaannya yang hanya melihat proyek ini dari sisi angka, Bagus menempatkan kehidupan dan masyarakat lokal sebagai pusatnya. Menjelang akhir pertemuan, Bagus mengusulkan agar Seoyeon melihat langsung kondisi di lapangan. Dengan senang hati, Seoyeon menerima tawaran itu dan berencana mengunjungi perkebunan yang dikelola Bagus serta desa di sekitarnya pada akhir pekan bersama tim proyeknya. Perkebunan yang dipimpin Bagus terletak di dekat Danau Toba, Sumatera Utara. Hamparan sawah yang luas, sinar matahari yang cemerlang, dan langit yang biru jernih membentang di hadapannya. Di sana, Seoyeon merasa seolah-olah seluruh tubuhnya menyatu dengan keagungan alam. Pemandangannya memang indah, tetapi kehidupan masyarakat di sana jauh lebih sulit dari yang ia bayangkan. Akses terhadap air bersih dan layanan kesehatan masih terbatas, dan kesempatan kerja pun sangat sedikit. Seoyeon bertemu dengan anak-anak di desa itu dan tersentuh oleh senyum cerah mereka. Meskipun mengenakan pakaian usang, tawa dan canda mereka saat bermain bersama tampak begitu murni. Bagus berkata bahwa ia terus mencari cara untuk membantu kehidupan anak-anak yang perlu ia lindungi itu. Melalui kunjungan ini, Seoyeon mulai menyadari dari lubuk hatinya bahwa pekerjaan yang ia lakukan memiliki makna yang lebih dari sekadar tugas kantor. Namun, saat sedang meninjau perkebunan, tiba-tiba terjadi kericuhan akibat unjuk rasa di dekat jalan utama. Hari itu, konflik mengenai masalah pembangunan jalan di sekitar desa memanas, menyebabkan bentrokan sengit antara warga lokal dan aparat pemerintah daerah. Massa pengunjuk rasa mulai melemparkan batu dan merusak mobil yang lewat. Orang-orang di lokasi pun panik dan berlarian. Seoyeon berusaha melindungi anggota timnya, tetapi ia sendiri kebingungan dalam situasi yang tak terduga itu. Saat itulah Bagus berlari menghampirinya, meraih lengannya, dan dengan cepat membawanya ke tempat yang aman. Di tengah kerumunan, Bagus tetap tenang dan membimbingnya ke sebuah gang kecil sambil berpesan, jangan sampai terlepas. Sambil berlari dengan tangan digenggam erat oleh Bagus, Seoyeon sekali lagi dibuat kagum oleh ketegasan dan kepemimpinan pria itu. Setelah berhasil keluar dari situasi berbahaya, mereka beristirahat sejenak di salah satu sudut balai desa yang dijadikan tempat penampungan sementara. Seoyeon perlahan melepaskan genggaman tangannya dari tangan Bagus dengan ekspresi sedikit canggung. Terima kasih banyak. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi jika tidak ada kamu, katanya. Bagus tersenyum seolah tidak terjadi apa-apa dan menjawab, selama kamu di sini, sudah menjadi tugasku untuk melindungimu. Dari percakapan singkat itu, Seoyeon kembali merasakan betapa hangatnya Bagus. Dari luar, ia tampak seperti sosok yang kuat dan teguh, tetapi sesungguhnya ia adalah orang yang tulus dalam peduli dan melindungi orang-orang di sekitarnya. Sejak hari itu, Seoyeon dan Bagus semakin sering berkomunikasi di luar jadwal proyek. Mereka berbagi informasi tentang situasi lokal dan bahkan ikut serta dalam kegiatan sukarela bersama.
Seiring berjalannya waktu, mereka menjadi semakin dekat. Karena latar belakang budaya, bahasa, dan pengalaman hidup yang berbeda, setiap percakapan mereka selalu membawa penemuan dan pemahaman baru. Seoyeon dengan antusias mendengarkan cerita Bagus tentang budaya dan adat istiadat Batak, sementara Bagus mengagumi penjelasan Seoyeon tentang budaya kerja dan pengalaman pembangunan industri di Korea. Perlahan, kehadiran satu sama lain menjadi begitu akrab dan nyaman, seolah-olah mereka adalah teman lama. Perasaan cinta yang tumbuh di antara Seoyeon dan Bagus tampak seperti sesuatu yang alami. Namun, ketika Seoyeon menyadari perasaannya, berbagai pikiran rumit mulai membanjirinya. Kita tumbuh di lingkungan yang sangat berbeda, dan aku baru saja datang ke sini untuk menjalankan tugas sebagai ekspatriat. Jika aku harus kembali ke negaraku setelah misiku selesai, bagaimana dengan hubungan ini? Rasa cemas itu menghantuinya. Namun, seiring berjalannya proyek, interaksi kerja mereka menjadi semakin sering. Hampir setiap hari mereka bertemu atau berkomunikasi, sehingga menyembunyikan perasaan menjadi hampir mustahil. Bagus pun memahami kekhawatiran Seoyeon, namun ia mengungkapkan isi hatinya dengan jujur, apakah batas negara menjadi penghalang untuk mencintai seseorang. Akhirnya, mereka memutuskan untuk resmi menjadi sepasang kekasih. Beberapa rekan kerja Seoyeon secara halus mencoba menasihatinya, tetapi tidak ada yang bisa secara langsung menghentikan cinta mereka. Seoyeon belum berani menceritakan hal ini kepada keluarganya di Korea, jadi ia hanya mengatakan bahwa ia telah menemukan seorang teman baik di Indonesia. Setelah menjadi pasangan, Seoyeon dan Bagus menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Pada akhir pekan saat tidak ada pekerjaan, mereka mengunjungi taman-taman alam terdekat atau berjalan-jalan di sekitar Jakarta, makan bersama, dan berpartisipasi dalam kegiatan sukarela di pusat komunitas lokal. Dalam proses itu, Seoyeon melihat sisi Bagus yang lebih dalam dan hangat. Kisah hidupnya, yang berjuang dari kemiskinan ekstrim di masa kecil untuk mendapatkan beasiswa hingga kuliah, lalu kembali ke kampung halamannya untuk memulai usaha di bidang pertanian, adalah sebuah inspirasi. Namun, ketika Seoyeon akhirnya menceritakan hubungannya kepada orang tuanya di Korea, reaksi mereka persis seperti yang ia duga, mereka terkejut. Indonesia? Kamu baik-baik saja di sana? Tanya mereka dengan cemas, diikuti dengan suara tidak puas, bagaimana jika kamu sampai menikah dengannya? Seoyeon mencoba dengan sabar meyakinkan orang tuanya, tetapi ini bukanlah masalah yang bisa diselesaikan dengan mudah. Bagus, yang mengetahui kesulitan Seoyeon dengan keluarganya, ingin membantu. Bagaimana kalau aku memperkenalkan diri secara langsung kepada orang tuamu? Meskipun kita jauh, kita bisa melakukan panggilan video, usulnya. Meskipun ragu, Seoyeon akhirnya memberanikan diri untuk menghubungkan panggilan video dengan orang tuanya. Awalnya suasana canggung, tetapi ketika Bagus dengan fasih berbahasa Inggris berkata, "Putri Anda adalah wanita yang sangat cerdas dan luar biasa." Saya sangat bangga padanya, hati orang tua Seoyeon tampak mulai melunak. Meskipun belum sempurna, setidaknya pesan bahwa Bagus tulus menyayangi Seoyeon tersampaikan. Seiring berjalannya waktu, serangkaian insiden membuat kondisi di Indonesia menjadi tidak stabil. Masuknya pengungsi akibat konflik perbatasan, ketegangan politik, dan kenaikan harga akibat krisis ekonomi membuat suasana sosial menjadi tegang. Proyek yang dikelola Seoyeon juga menghadapi berbagai masalah, seperti pemotongan anggaran dan penundaan berbagai proses persetujuan. Terutama karena situasi keamanannya memburuk, kantor pusatnya di Korea mulai mempertimbangkan untuk memulangkan ekspatriat Korea lebih awal demi keselamatan. Mengingat semakin banyak perusahaan besar yang mengurangi skala bisnis mereka di Asia Tenggara, Seoyeon pun tidak luput dari krisis ini. Jika kantor pusat mengeluarkan perintah penarikan,
ia harus kembali ke Korea. Bagus juga menunjukkan ekspresi serius saat proyek kerjasama dengan perusahaannya terancam dihentikan. Jika semua orang pergi begitu saja, semua usaha dan harapan yang telah kita bangun akan sia-sia, keluhnya. Seo-yeon juga tidak bisa menerima penghentian proyek ini, karena ia percaya proyek ini telah memberikan secercah harapan bagi masyarakat lokal. Kantor pusat mengadakan rapat ekspatriat, dan Seo-yeon mengikutinya secara daring. Dengan penuh semangat, ia memperjuangkan perlunya melanjutkan proyek tersebut. Jika kita menarik diri sekarang, itu sama saja dengan memberikan luka ganda bagi penduduk setempat. Kita harus memenuhi tanggung jawab sosial kita, argumennya. Beberapa eksekutif menunjukkan reaksi positif, tetapi keputusan akhir disepakati untuk ditinjau lebih lanjut. Setelah rapat selesai, Seo-yeon berdiskusi dengan Bagus tentang masa depan. Tapi, jika perusahaan memerintahkanku untuk kembali, apa yang harus aku lakukan? Tanya Seo-yeon dengan suara bergetar. Bagus menatapnya lama. Di matanya, ada ketegasan yang seolah berkata, apapun keputusanmu, aku akan mendukungmu, bercampur dengan permohonan agar ia tidak pergi. Akhirnya, Bagus berkata jujur, aku tidak ingin kehilanganmu. Aku harus tetap di sini dan bekerja untuk orang-orang di desaku, tetapi jika kamu harus kembali, bagaimana dengan hubungan kita? Hati Seo-yeon pun bimbang. Di Korea, ia bisa memiliki kehidupan yang stabil, tetapi ia harus melepaskan orang yang ia cintai dan potensi proyek ini. Sebaliknya, jika ia tinggal di Indonesia, ia harus mempertaruhkan keselamatan dan kenyamanan hidupnya. Namun, jawaban Seo-yeon ternyata tegas. Kalaupun aku kembali ke Korea, aku rasa aku akan kembali lagi ke sini. Karena hatiku ada di sini, bersamamu. Meskipun situasi proyek tidak menentu, Seo-yeon dan Bagus memutuskan untuk menjadi satu keluarga. Kita adakan pernikahan sederhana dulu. Nanti kalau ada kesempatan ke Korea, kita bisa mengadakan upacara adat Korea, usul Seo-yeon, dan Bagus setuju. Pernikahan mereka dilangsungkan di sebuah gereja dekat desa kelahiran Bagus. Upacaranya sederhana namun penuh ketulusan. Rekan-rekan kerja Seo-yeon dari Korea, penduduk desa, dan kerabat Bagus berkumpul untuk memberkati mereka berdua. Saat Bagus muncul mengenakan pakaian adat Batak, lengkap dengan ulos, Seo-yeon merasa terharu. Bukan pikiran, bagaimana bisa aku menikah dengan orang dari budaya yang sangat berbeda, yang muncul, melainkan perasaan yang lebih besar. Karena ada pria ini, aku jadi lebih mencintai negeri ini. Setelah menikah, Seo-yeon melanjutkan perannya sebagai ekspatriat di Indonesia. Meskipun kantor pusat mencoba mengurangi skala proyek karena berbagai masalah, Seo-yeon bekerja sama erat dengan komunitas lokal untuk mempertahankan sumber daya seminimal mungkin. Penduduk desa menyambutnya dengan hangat, memanggilnya Parumaen Korea kami, menantu perempuan kami dari Korea. Waktu berlalu, dan kabar bahwa Seo-yeon hamil anak pertama disambut dengan sorak-sorai. Fakta bahwa seorang anak berdarah campuran Korea dan Batak akan lahir menjadi peristiwa istimewa dan menakjubkan bagi penduduk desa. Selama kehamilannya, pesta perayaan diadakan di desa, dan pemandangan penduduk yang menyiapkan makanan tradisional terasa seperti mimpi bagi Seo-yeon. Proses melahirkan tidaklah mudah. Fasilitas rumah sakit di daerah itu tidak selengkap di Korea, dan ada kekhawatiran akan berbagai komplikasi di akhir kehamilannya. Namun, berkat bantuan penuh dari Bagus, penduduk desa, dan staf kantor cabang, ia berhasil melahirkan seorang putra dengan selamat. Setelah berpikir panjang untuk memberikan nama yang melambangkan kedua budaya, mereka menamainya Kangha, sebuah nama Korea, dan menyematkan marga Batak dari ayahnya.
Kelahiran kehidupan baru yang dinanti-nantikan semua orang membawa kebahagiaan yang tak terlukiskan bagi Seoyeon dan Bagus. Setelah menjadi sebuah keluarga, Seoyeon dan Bagus menghadapi tantangan baru. Mereka dikaruniai seorang anak lagi. Di tengah kesibukan mengurus anak pertama, Seoyeon kembali membawa kabar kehamilan. Kali ini, mereka lebih berpengalaman dan dukungan dari sekitar pun melimpah. Mereka tidak merasa terbebani, melainkan berbagi kebahagiaan. Penduduk desa pun ikut bergembira. Sambil membesarkan kedua anaknya, Seoyeon semakin memahami karakteristik sosial dan budaya Indonesia secara mendalam. Terutama dalam budaya Batak yang memiliki konsep keluarga besar yang kuat, ia terkesan melihat bagaimana seluruh desa ikut serta merawat anak-anaknya. Jika salah satu anaknya menangis, tetangga akan datang lebih dulu untuk menenangkannya sambil tersenyum dan berkata, "Kamu sudah menjadi anak desa ini, jadi kami semua akan membesarkanmu." Pengalaman ini memberikan pelajaran besar bagi Seoyeon. Hidup ini bukan hanya tentang diriku sendiri, tetapi tentang hidup bersama sebagai sebuah komunitas. Seoyeon, yang selama ini hanya sibuk bekerja di Korea, kini membangun hubungan antar manusia yang jauh lebih kaya di sini. Bagus pun memandang Seoyeon dengan bangga dan berkata, "Kamu sekarang sudah benar-benar menjadi orang desa ini. Aku banyak belajar darimu." Seoyeon dan Bagus memutuskan untuk memperluas kegiatan sukarela bagi desa-desa adat. Di luar proyek perusahaan, mereka secara pribadi memulai kampanye untuk membangun perpustakaan kecil demi pendidikan anak-anak. Mereka mengumpulkan buku catatan, buku pelajaran, dan materi belajar sederhana untuk menciptakan ruang di mana anak-anak bisa belajar kapan saja. Penduduk desa menyambutnya dengan senyum cerah dan ucapan terima kasih. Selain itu, Seoyeon menghubungi kenalannya di Korea untuk menerima donasi perangkat tablet bekas atau pembaca e-book, berusaha menyediakan lingkungan belajar di mana teknologi modern dan budaya tradisional bisa berdampingan. Melalui proses ini, beberapa donatur dari Korea mulai menyadari bahwa Indonesia bukanlah tempat yang harus selalu dikasihani atau hanya menerima bantuan. Efek positif pun muncul, di mana pertukaran antara kedua negara menjadi lebih aktif. Pasangan ini sesekali mengunjungi Korea untuk bertemu keluarga Seoyeon. Bagus menunjukkan semangat yang besar untuk belajar tentang budaya Korea. Saat pertama kali mencoba kimchi, ia terkejut dengan rasa pedasnya, tetapi tak lama kemudian ia terbiasa dengan masakan Korea dan bahkan menjadi penggemar samgyeopsal dan doenjang jjigae. Seiring waktu, orang tua Seoyeon juga semakin menyayangi Bagus dan cucu-cucu mereka, dan akhirnya memberikan dukungan penuh, dimanapun kalian tinggal, yang terpenting adalah kalian bahagia bersama. Waktu terus berjalan, dan ketika kedua anak mereka sudah cukup besar, kabar gembira lainnya datang. Seoyeon hamil anak ketiga. Sebenarnya, mereka berdua memang ingin memiliki keluarga yang lebih besar, dan penduduk desa pun mendukung, jika suara tawa bayi semakin banyak, desa kita akan semakin hidup. Seoyeon tahu bahwa kehamilan kali ini membawa tanggung jawab yang lebih besar. Sekarang, perannya bukan hanya sebagai manajer proyek perusahaan, tetapi juga sebagai anggota komunitas, seorang ibu, dan pilar dalam keluarga multikultural. Ini akan menjadi tantangan yang lebih besar. Namun, dengan cinta dan pelajaran yang telah ia peroleh di sini, ia siap untuk merangkul semua proses itu. Bagus, sambil membayangkan masa depan dengan kelahiran anak ketiga mereka, semakin giat memimpin bisnis dan kegiatan sosialnya. Selain basis pertanian yang sudah stabil, ia juga sedang membangun platform online untuk memperkenalkan produk khas daerah ke pasar internasional. Aku berharap dunia tempat anak-anak kita tumbuh akan menjadi lebih baik. Dan kita harus menciptakannya sendiri, kata Bagus, dan Seoyeon pun setuju. Masa depan yang akan dibangun oleh Seoyeon,
Bagus, dan ketiga anak mereka memang belum sepenuhnya terungkap. Namun, yang pasti adalah pilihan, usaha, dan cinta mereka telah memberikan inspirasi dan harapan besar bagi banyak orang. Desa tempat Seoyeon dari Korea dan Bagus dari suku Batak berakar kini menjadi lebih dari sekadar kampung halaman keluarga kami. Penduduk setempat memanggil mereka keluarga, dan mereka bekerja sama dengan keluarga lain untuk memimpikan perubahan yang lebih besar. Rasa cemas dan takut yang pertama kali dirasakan Seoyeon, serta tanggung jawab dan kekhawatiran yang dipikul Bagus, kini telah berubah menjadi cinta dan harapan. Semua itu menjadi nutrisi yang akan diwariskan kepada generasi baru. Anak-anak yang lahir dan besar dari keluarga ini, yang berasal dari dua akar yang berbeda, Indonesia dan Korea, akan tumbuh menjadi pribadi yang melampaui batas ras, bahasa, dan budaya. Dan keluarga ini, kami yakin, akan terus berbagi lebih banyak hal dan memandang dunia dengan cinta yang lebih besar. Melihat kembali, kisah Seoyeon dan Bagus bukan sekadar cerita cinta biasa. Ini adalah praktik humanisme yang melampaui batas negara, bahasa, ras, dan budaya. Ini adalah proses pembuktian kebenaran sederhana bahwa dimanapun kita berada, pada akhirnya itu adalah tempat di mana manusia hidup. Melalui pernikahan, mereka tidak hanya menyempurnakan cinta, tetapi juga menunjukkan kemungkinan baru bagi dunia bersama anak-anak mereka, buah dari cinta itu. Jalan yang mereka lalui tidaklah mulus. Mereka harus menghadapi krisis politik dan ekonomi, penolakan keluarga, benturan budaya, dan masalah keamanan. Namun, kekuatan yang membuat mereka mampu melewati semuanya adalah tekad yang kuat untuk bersama dan cinta yang tulus. Kini, keluarga yang menantikan kelahiran anak ketiga ini telah menjadi bagian yang berharga bagi penduduk desa. Tawa anak-anak mereka mengundang orang-orang untuk berkumpul, dan semakin banyak yang dengan senang hati berpartisipasi dalam proyek sukarela yang mereka jalankan. Setiap hari, mereka saling memberi dan menerima pelajaran dari satu sama lain dan dari komunitas, sambil terus bertumbuh. Pesan yang dapat diambil dari kisah ini sangat jelas. Pada akhirnya, cintalah yang memungkinkan segalanya. Kebenaran ini terbentang melampaui batas negara dan ras. Dan kekuatan cinta itu mampu menciptakan keajaiban yang tidak pernah bisa dibayangkan oleh siapapun. Masa depan yang akan diciptakan oleh Seoyeon, Bagus, dan anak-anak mereka akan terus berlanjut. Hidup tidak pernah ditentukan dalam sekejap, melainkan momen-momen tak terhingga dari pertemuan dua kehidupan yang berbeda yang menciptakan cerita tanpa akhir. Kita akan selalu mengingat bahwa di setiap langkah yang diambil keluarga ini, tersemat kemanusiaan dan kasih sayang yang hangat. Dan kami berharap, kisah keluarga yang indah ini akan memberikan penghiburan dan menjadi sumber kekuatan yang menggerakkan hati lebih banyak orang di masa depan. Terima kasih telah menyaksikan hari ini. Jika video ini bermanfaat, mohon dukung kami dengan menekan tombol subscribe, like, dan meninggalkan komentar.